kembali lagi dengan Miss Magdalena. Bagaimana dengan kabar kalian pada pagi hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jika ada yang sakit, Miss Magda akan mendoakan kalian agar cepat sembuh. Nah, seperti biasa, pada pagi hari ini Miss Magda akan membantu Pak Anto untuk mengajar kelas 3. Kita akan belajar di Bupena 3B, tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sekarang kita mulai saja yuk pembelajarannya. Pertama-tama, kita akan belajar tentang kata arti kata baru dalam sebuah kalimat. Gimana ya cara kita mencari arti katanya itu? Mari kita mencari arti kata dan kata yang baru melalui lagu yang akan kita nyanyikan bersama, yaitu lagu Hujan karya Ibu Sud. Mari kita menyanyi bersama. Kalian pasti senang juga kan telah bernyanyi bersama? Sekarang Miss Magda mau bertanya, kira-kira kata apa saja yang sudah kalian temukan ya di dalam kalimat tersebut? Kira-kira kata baru apa saja yang kalian tidak mengerti? Ya, betul sekali. Hari ini melalui lagu kita dapat menemukan kata baru, yaitu hujan, terkira, jemu, sunyi, dan berani. Nah, sekarang Miss Magda mau bertanya, ada yang tahu tidak arti-arti kata dari kata-kata yang sudah kita temukan? Kalau tidak tahu, mari kita minta bantuan pada Pak Kamus. Kita panggil bersama-sama ya. Pak Kamus, Pak Kamus. Hai Pak Kamus. Halo Miss Magdalena, bagaimana? Tadi kita sudah Pak Kamus mencari kata baru yang ada di lagu Hujan karya Ibu Sud. Tapi ada kata-kata yang tidak kita mengerti Pak Kamus. Bisa bantu tidak? Tentu saja bisa Miss Magda. Wah, terima kasih Pak Kamus. Sama-sama. Kata-katanya itu kita sebutkan lagi ya bersama-sama. Ada kata hujan, terkira, sunyi, jemu, dan berani. Nah, Pak Kamus bisa bantuin kita kan? Siap Miss Magda. Terima kasih Pak Kamus. Nah, sekarang kita akan belajar arti kata yang sudah kita temukan di lagu Hujan bersama Pak Kamus ya. Ayo. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar bersama Pak Kamus ya. Kata pertama yang kita cari adalah hujan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kata selanjutnya adalah terkira. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terkira adalah sesuatu yang dapat dihitung, dikira atau diduga. Jadi di dalam lirik tidak terkira artinya tidak dapat dihitung. Kata ketiga atau kata yang selanjutnya adalah jemu. Jemu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sudah tidak suka lagi atau sudah terlalu sering. Kata yang keempat adalah sunyi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sunyi berarti tidak ada bunyi atau suara apapun. Hening, senyap, sepi sekali. Kata yang terakhir adalah berani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar menghadapi rintangan.
Nah, kita perlu berterima kasih pada Pak Kamus ya karena sudah membantu kita mencari arti kata. Miss Magda, sekarang mau bertanya. Kalau melihat hujan, biasanya kalian bisa melihatnya dari mana saja? Ya, betul. Kita bisa melihat dari mana saja. Dari rumah, dari tempat ibadah, dan di sekolah. Nah, sebelum dikarantina dulu, pada hari Senin, kalian kalau di sekolah belajar sampai berapa jam? Ya, betul sekali. Pada hari Senin, kita belajar selama 5 jam 10 menit. Nah, kalau hari Jumat, kalau tidak ada pramuka, berapa jam kalian belajar di sekolah? Ya, betul sekali. Jika hari Jumat, jika tidak ada pramuka, kita belajar selama 4 jam 35 menit di sekolah. Nah, sekarang Miss Magda mau bertanya lagi, berapa selisih jam belajar kalian pada hari Senin dan pada hari Jumat? Jika kalian tidak tahu, mari kita belajar dulu tentang satuan waktu dan pengurangannya serta penjumlahannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenalkan satuan waktu itu ada apa saja, yaitu ada jam, ada menit, dan juga ada detik. Satuan waktu jam adalah satuan waktu 1/24 dalam sehari. Jadi, dalam satu hari terdapat 24 jam. Dan perlu kalian ketahui, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Waktu selanjutnya adalah satuan waktu menit. Menit adalah satuan waktu 1/60 dalam jam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 1 jam adalah 60 menit. Jadi dalam 1 jam itu terdapat 60 menit. Dan perlu kalian ketahui 1 menit itu sama dengan 60 detik. Satuan waktu yang terakhir adalah satuan waktu detik. Detik adalah satuan waktu 1/60 dalam menit. Jadi di dalam 1 menit terdapat 60 detik. Nah, perlu diingat ya anak-anak, dalam 1 jam terdapat 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam itu terdapat 3600 detik. Yaitu dari 60 menit dikali satuannya dikali 60 detik. 60 kali 60 hasilnya 3600 detik. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan dan penjumlahan satuan waktu. Kita sudah mendapatkan kan tadi pada hari Senin kita belajar selama 5 jam 10 menit. Sedangkan pada hari Jumat kita belajar selama 4 jam 35 menit. Tadi Miss Magda bertanya, berapa selisih? Selisih sama dengan pengurangan. Jadi kita langsung melakukan pengurangan pembelajaran pada hari Senin dan pada hari Jumat. Yaitu 5 jam 10 menit dikurangi 4 jam 35 menit. Jangan lupa ya anak-anak, kalau pengurangan atau penjumlahan kita harus samakan dulu jam dan menit. Jam dengan jam, menit dengan menit. Nah, karena 10 menit dikurangi 35 menit tidak bisa, maka 10 menit harus mengambil 1 jam dari 5 jam dan dijadikan menit. Jadi 10 menit ditambah 60 menit sama dengan 70 menit. Menjadi 4 jam 70 menit dikurangi 4 jam 35 menit. Jadi selisih waktu pada hari Senin dan pada hari Jumat adalah 35 menit. Atau kalian bisa dapat mengubahnya dulu menjadi satuan menit. Pada hari Senin kan tadi 5 jam 10 menit. Kita ubah jam menjadi menit. Jadi 5 kali 60 ditambah 10 sama dengan 310 menit. Jadi pada hari Senin kita belajar selama 310 menit. Sedangkan pada hari Jumat yaitu 4 jam 35 menit. 4 kali 60 ditambah 35 menit sama dengan 275 menit. Jadi pada hari Jumat kita belajar selama 275 menit. Selanjutnya tinggal kita kurangkan. 310 menit dikurangi 275 menit sama dengan 35 menit. Jadi, selisih pembelajaran pada hari Senin dan Jumat adalah 35 menit. Adalah penjumlahan satuan waktu. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita jika menjumlahkan yaitu jam dengan jam, menit dengan menit.
Langsung saja, karena tidak perlu mengubah lagi, kita hanya perlu menjumlahkan. Jadi 5 jam 10 menit ditambah 4 jam 30 menit adalah 9 jam 45 menit. Jadi jumlah belajar pada hari Senin dan pada hari Jumat adalah selama 9 jam 45 menit. Nah, sekarang kalian sudah mengertikan tentang satuan waktu dan bagaimana cara mengurangi atau menjumlahkan satuan waktunya kan? Miss Magda yakin kalian sudah bisa semua. Nah, selain kita belajar di sekolah, pasti kita di sekolah dapat bertemu dengan teman-teman kan sebelum dikarantina. Dan teman-teman kalian bermacam-macam kan? Pasti ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang seperti Miss Magda kan? Dan juga pasti kalian mempunyai teman yang berbeda agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, ataupun Buddha. Pasti bermacam-macam kan? Nah, jika kalian melihat keberagaman, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian memusuhinya, menjahatinya, atau mengejeknya? Tentu saja tidak kan? Kita harus saling menghargai keberagaman. Nah, berikut ada video contoh menghargai dan hidup rukun dalam keberagaman dalam Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, seperti di video ya anak-anak, kita harus saling menghargai perbedaan dan mencerminkan sikap Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Nah, setelah ini jangan lupa ya kerjakan tugas di Google Form yang sudah terlampir di Google Classroom. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.